menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, polisi menyebut laporan kasus pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Sampurasun warga Hastina. Mungkin kita masih ingat di beberapa hari yang lalu, di bulan Agustus, di jalanan, ketika asap membumbung, teriakan bergemuruh, kerusuhan yang menyelimuti kota. Di tengah itu muncul seorang yang vokal, berani menantang arus. Ferry Irwandi namanya, yang dengan lantang berteriak, "Saya tidak takut." Aku hanya bisa mengamati. Banyak hal yang gue takutkan, tapi gue gak pernah takut untuk dipenjara atau mati. Seperti melihat bayangan anakku, Abimanyu, di medan yang berbeda. Abimanyu muda menghadapi lingkaran musuh dengan tekad yang besar, tapi jalannya belum tentu jelas. Anakku, Abimanyu, sejak dalam kandungan sudah mendengar ilmu perang. Ia memang tahu cara menembus Cakrayuha, formasi terkuat musuh. Dan di Kurusetra waktu itu, ia masuk dengan gagah. Semua orang kagum tentunya pada keberaniannya, keberanian Abimanyu, anakku. Tetapi hanya aku yang tahu bagaimana cara keluar dari Cakrayuha. Abimanyu tidak tahu jalan keluar. Ia hanya tahu bagaimana caranya masuk. Dan sebagaimana diceritakan di Mahabharata, akhirnya Abimanyu, anakku, setelah masuk kemudian terjebak, dikeroyok, dan gugur dengan tragis. Ya, anakku Abimanyu gugur di usianya yang sangat muda. Hari ini aku melihat sosok serupa, seseorang yang vokal, menembus kebisingan, berani menghadapi risiko. Tapi apakah ia tahu jalannya pulang? Apakah keberanian itu cukup untuk menjaga nyawa dan perjuangan? Ya. Berbicara itu indah, tapi berbahaya. Setiap kata bisa menjadi api yang membakar atau pelita yang menerangi. Ferry Irwandi menghadapi tuduhan, laporan, serangan digital, ancaman, semua karena suaranya dianggap mengganggu. Seperti anakku, Abimanyu. Ia masuk gelanggang dengan gagah. Tetapi apakah ada yang melindunginya dari kepungan? Aku, Arjuna, hanya bisa mengamati, mengenang anakku, dan merenungi dunia yang terus berubah, di mana keberanian tanpa perlindungan bisa berakhir tragis. Dari anakku, Abimanyu, aku belajar keberanian tanpa strategi adalah jalan menuju pengorbanan. Aku percaya Ferry Irwandi tentu saja tahu apa itu strategi dan paham betul. Aku belajar dari Abimanyu, tekad tanpa perlindungan bisa menghancurkan. Itu yang membuat aku merenung, siapa yang melindungi Ferry Irwandi hari ini? Aku belajar dari Abimanyu, anakku. Kata yang keluar tanpa perhitungan bisa menjadi pedang bermata dua. Tapi ada pelajaran lain yang tak kalah penting. Tanggung jawab orang dewasa bukan hanya menyuruh pemuda berani. Sebagai orang tua atau pemerintah, tugas kita adalah mendampingi, menyiapkan jalannya, memberi perlindungan. Jika Indonesia memiliki sosok seperti Ferry Irwandi, vokal, berani, penuh kepedulian, apakah kita pantas membiarkan mereka menghadapi risiko sendirian? Apakah kita pantas membiarkan seorang Ferry menghadapi risiko sendirian? Seharusnya pemerintah sebagai orang tua bangsa tidak melaporkan mereka, bukan? Bukan malah menekan tanpa membimbing, menjaga, dan memberi ruang agar keberanian itu bermakna. Sebagai netizen, kita juga punya tanggung jawab menjadi pendukung yang cerdas, bukan hanya penonton pasif. Mengawal suara mereka agar tidak tenggelam oleh kebisingan. Melindungi bukan dengan senjata, tapi dengan dukungan fakta dan empati. Keberanian yang tidak dibantu, tidak didampingi bisa menjadi tragis. Keberanian yang dibantu tentu saja bisa mengubah sejarah. Pertanyaannya kini bukan sekedar tentang keberanian, bukan hanya tentang siapa yang berani bicara atau menantang arus,
tapi tentang bagaimana kita menanggapi keberanian itu. Apakah kita diam ketika mereka berjuang? Apakah kita menjadi bagian dari lingkaran yang menjerat mereka? Atau kita ikut menjaga, mendampingi, mendukung agar perjuangan itu bermakna? Aku ingat kembali anakku, Abimanyu, yang gugur karena tak punya pendamping yang cukup di medan perang. Kala itu aku dijauhkan dari peperangan, padahal hanya aku yang tahu bagaimana cara masuk dan cara keluar. Hari ini Ferry menghadapi tekanan karena sistem belum siap memeluk keberanian sipil. Dan kita, netizen, punya peran menjaga, mendampingi, menyebarkan fakta, memberi ruang, bukan menyerang atau menakut-nakuti. Keberanian itu indah, tapi keberanian yang didukung oleh pemerintah yang bijak, masyarakat yang peduli, teman-teman yang siap mendampingi, akan menjadi panah yang menancap tepat sasaran. Bukan sekedar bersinar lalu hilang. Keberanian itu indah, tapi keberanian tanpa pendampingan hanya meninggalkan nama di batu nisan. Itu yang terjadi pada anakku, Abimanyu. Dan itu yang tidak kita harapkan pada anak muda yang berani yang bernama Ferry Irwandi. Aku belajar dari anakku, Abimanyu. Dari sosok berani zaman kini dan dari diri kita sendiri. Jangan hanya mendorong mereka menembus lingkaran, tapi dampingi, lindungi, dan jaga mereka agar perjuangan tidak berhenti di tengah jalan dan bangsa ini benar-benar bisa bangga. Demikian, semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.